Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang Islam dan psikologi. Adapun anggota-anggotanya adalah Siti Nuraini, Dinah Tias Juliana, Gita Andriani Agustin, dan Citra Dewi Retnosari. Langsung saja, adapun pengertian psikologi, istilah psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psyche dan logos. Psyche artinya jiwa dan logos berarti ilmu. Secara bahasa, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari sesuatu yang bersifat abstrak, yaitu jiwa. Adapun pengertian Islam, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu islaman, yang berarti taat, tunduk, patuh, pasrah, dan berserah diri kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Islam menurut istilah adalah ketundukan seorang hamba, wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa taala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun pengertian psikologi Islam, psikologi Islam adalah kajian ilmiah terhadap jiwa atau rohaniyah manusia dalam perspektif ajaran Islam. Nilai-nilai Islam menjadi tolak ukur gambaran kejiwaan manusia yang diamati melalui berbagai tingkah lakunya. Yang dimaksud adalah, selain psikologi konvensional, terdapat psikologi spesialis, yaitu psikologi Islam. Kemudian, sejarah psikologi Islam. Pada periode pertama, tepatnya abad ke-19, pada tahun 1879, psikologi sebagai sains dimulai Wilhelm Wundt dari Universitas Leipzig di Jerman mendirikan laboratorium untuk eksperimen dan observasi. Di periode ini, persentuhan agama dan psikologi belum muncul. Kemudian, pada periode kedua, di akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, para psikolog berusaha untuk mengkaji dan menafsirkan perilaku beragama berdasar konsep dan teori psikologi. Psikologi of Religion atau psikologi agama sudah menjadi salah satu cabang dari psikologi dengan tokoh utama Edwin Dillard Starbuck, James H. Leuba, dan William James dengan tulisan-tulisan karya mereka. Kemudian, teori ketiga pada tahun 1930 sampai 1950-an terjadi kemerosotan hubungan agama dengan psikologi. Hubungan agama dengan psikologi tidak saling menghargai dan menganggap dirinya masing-masing itu benar dan menolak kebenaran yang lain. Kemudian, periode keempat di tahun 1960-an sampai tahun 2001, pengembangan psikologi mengarah pada usaha-usaha untuk menjadikan nilai, budaya, dan agama sebagai objek kajian psikologi dan sebagai sumber inspirasi bagi pembangun teori-teori psikologi sehingga hubungan agama dan psikologi bersemi kembali. Pada teori ini, lahir psikologi humanistik dan psikologi transpersonal. Lain halnya sejarah perkembangan teori-teori psikologi di Barat. Adanya beberapa aliran yang berkaitan dengan ilmu psikologi di Barat. Lahir teori strukturalisme, menguraikan struktur atau susunan jiwa terdiri atas elemen-elemen yang saling berhubungan, sehingga merumuskan bahwa jiwa adalah kesadaran. Kemudian aliran fungsionalisme, yang merupakan reaksi terhadap strukturalisme, mempelajari aktivitas tingkah laku untuk mencari fungsinya dalam hubungannya dengan lingkungan. Kemudian muncul aliran Gestalt, berpendapat bahwa jiwa itu harus dipelajari secara totalitas. Selanjutnya, teori psikoanalisis mengatakan bahwa jiwa manusia memiliki potensi diri, yakni ide, ego, dan superego. Kemudian aliran behaviorisme mengembangkan aliran psikologi humanistik yang mengakui adanya kualitas insani dalam diri manusia berupa berpikir, abstraksi, imajinasi, perasaan, dan lain-lain. Kemudian aliran psikologi transpersonal yang mengkaji manusia secara totalitas dengan memperhatikan 4 dimensi, yaitu dimensi biologis, psikis, sosiokultural, dan spiritual. Selanjutnya, tokoh-tokoh psikologi Islam. Yang pertama, Ibnu Rushd.
Beliau adalah seorang filsuf dan pemikir Al-Andalus yang menulis dalam bidang disiplin ilmu termasuk filsafat, akidah, atau teologi Islam. Yang kedua adalah Ibnu Sina. Beliau juga pakar dalam ilmu-ilmu keislaman dan kedokteran. Tidak kurang dari 450 buku karya tulis yang menjadi referensi kemajuan Islam dan teknologi di era Eropa dan modern. Yang ketiga adalah Al-Ghazali. Beliau ahli dalam berbagai thaqofah, antara lain sejak dari ilmu fikih, usul fikih hingga tasawuf dan psikologi. Beliau lebih memadukan antara tasawuf dan psikologi sebagai bagian pembentukan kepribadian yang sehat dunia akhirat. Yang keempat adalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau adalah ilmuwan yang cemerlang menguasai banyak ilmu, antara lain ilmu tafsir, hadis, fikih, qulub, tasawuf, psikologi, dan pendidikan dan psikiatri. Yang kelima adalah Al-Kindi. Al-Kindi menganggap psiko memiliki 3 daya. Yang pertama, Al-Quwah Al-Aqliyah, yaitu daya jiwa berakal. Yang kedua, Al-Quwah Al-Syahwaniyah, yaitu daya jiwa nafsu. Yang ketiga, Al-Quwah Al-Godlabiyah, yaitu gaya jiwa amarah. Kemudian, perbedaan psikologi umum dan psikologi Islam. Sejarah keilmuan Islam tidak melahirkan ilmu semacam psikologi, karena berbeda dengan perkembangan ilmu pengetahuan di Barat yang bermusuhan dengan agama atau gereja. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam sejarah keilmuan Islam di samping terinspirasi oleh kitab ayat suci Al-Quran, pertumbuhannya dilakukan oleh ulama Al-Khwarizmi atau ahli matematika, Al-Biruni atau ahli sains atau kedokteran, adalah juga ulama ahli agama. Kemudian perbedaan psikologi Barat dan psikologi Islam. Yang pertama, psikologi Barat produk pemikiran dan penelitian empiris, sedangkan psikologi Islam sumber utamanya adalah wahyu kitab suci Al-Quran. Kemudian tujuan psikologi Barat hanya ada 3, yaitu menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan tingkah laku. Sedangkan psikologi Islam menambah 2 poin, yaitu membangun perilaku yang baik dan mendorong orang hingga merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konseling dalam psikologi Barat di masalah sehat dan tidak sehat secara psikologis. Sedangkan konseling psikologi Islam menembus hingga bagaimana orang merasa hidupnya bermakna, benar, dan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan psikologi dan Islam. Psikologi Islam adalah citra manusia sesuai dengan ajaran Islam untuk mempelajari pola keunikan dan pola perilaku manusia sebagai ungkapan pengalaman interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan pengalaman kerohanian dengan tujuan mengembangkan kesehatan mental dan meningkatkan kualitas keberagamaan. Ruang lingkup psikologi Islam juga meliputi informasi tentang hal ihwa kejiwaan manusia, seluk-beluk batiniah, dan solusi rohani yang mengacu pada aturan normatif Islam. Kegunaan psikologi Islam yaitu untuk mengembangkan kesehatan mental manusia dan menatap perilaku keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Peran Islam mengenai psikologi dalam ruang lingkup kehidupan ini memiliki hubungan yang erat, di mana psikologi digunakan untuk mengembangkan serta mengkaji kesehatan mental manusia dan menata perilaku keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kajian Islam yang berhubungan dengan aspek-aspek dan perilaku kejiwaan manusia agar secara sadar manusia dapat membentuk kualitas diri yang lebih sempurna dan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.